Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali murid yang saya hormati, sebagai insan yang beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih bertemu dalam rangka sosialisasi proses belajar masa pandemi COVID-19. Bagaimana proses belajarnya pada masa ini, masa COVID-19 ini, yang tadinya kita bisa tatap muka, anak murid kita. Nah, sekarang terus jadinya seperti apa? Nah, maka sekarang ini kita akan sosialisasikan. Oke, selanjutnya berangkat dari prinsip. Nah, kita kecilkan dulu Bapak Ibu ya, biar presentasinya kelihatan. Nah, cukup lah. Berangkat dari prinsip. Nah, ini kita dalam melaksanakan pembelajaran itu dipandu ya, ada panduannya. Nah, prinsipnya kebijakan pendidikan di masa pandemi 19. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, jadi penekanannya di sini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik itu ya anak-anak kita ya, sekolah. Pendidik ini adalah guru, tenaga kependidikan ini bisa kepala sekolah dan tenaga kependidikan TU. Kalau di SMP SMA itu ada TU. Terus keluarga, nah keluarga peserta didik, keluarga pendidik, keluarga tenaga kependidikan, dan masyarakat. Nah, masyarakat luas, masyarakat kampung baru di sini. Itu merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Masyarakat luas maksudnya di sini, ya, masyarakat luas. Kalau di sini ya masyarakat kampung baru. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, proses pengambilan keputusan dimulai pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Ya, di sini Bapak Ibu perhatikan ada zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau, ada 6%. Ya, 6% ini seluruh Indonesia zona hijau itu hanya ada 6%. Zona merah, zona oranye, zona kuning disatukan dengan di sini tetap belajar dari rumah. Kalau zona hijau boleh kita mengadakan proses pembelajaran tatap muka ya, dengan berbagai syarat. Paling tidak ada 4 syarat. 4 syarat pokok ini. Karena di dalam syarat-syarat ini ada syarat yang lain ya. Zona hijau. Yang pertama, kabupaten atau kota dalam zona hijau. Misalnya kita tidak termasuk zona hijau, berarti tidak, tetap peserta didik atau murid itu belajar dari rumah secara penuh, sudah tidak bisa tawar-tawar. Kemudian kalau kabupaten kota, kabupaten kita Kabupaten Bulungan, zona hijau misalnya, ya itu pun harus ada
izin dari Pemda atau kantor wilayah atau kantor Kemenak, Kementerian Agama itu memberikan izin tidak? Kalau memberikan izin baru boleh lanjutkan. Kalau tidak memberikan izin, belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah. Tapi kalau memberikan izin, maka ini satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Satuan pendidikan itu siapa? Ya sekolah ini. Sudah siap apa belum? Dengan sarprasnya, sarana dan prasarananya. Saya tidak siap, berarti belajar dari rumah. Kalau siap, malah itu gampang saja. Paling itu yang diminta tempat cuci tangan. Apalagi itu tempat disinfektan bisa diusahakan. Terus termogan untuk ngecek suhu badan tuh kita sudah punya. Ya. Kalau misalnya satuan pendidikan tuh siap, terus ya lanjutkan. Orang tua setuju atau tidak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena ada orang tua itu juga khawatir, Pak, aku ngerinya kalau nanti sekolah tatap muka di sekolah banyak temannya tidak tahu arah kemana sehingga anak saya tertular. Maka orang tua tidak setuju. Sudah belajar dari rumah. Kalau orang tua setuju, langsung peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Nah, masih ada tahap. Tahapannya bagaimana? Nah, tahapannya kalau dari SLTA dan SLTP itu mulai tanggal 13 Juli ini 2020 bisa boleh belajar di kelas, tatap muka di kelas. Nah, kemudian di 2 bulan berikutnya itu adalah SD dan MI. Baru boleh melaksanakan proses belajar tatap muka atau proses belajar di kelas. Terus 2 bulan berikutnya baru boleh TK maupun PAUD. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapannya bagaimana? Terus, apakah di Bulungan ini masuk zona hijau atau tidak? Tadi saya sudah browsing, sudah lihat, tanya ke Mbah Google. Di situ apakah Bulungan ini atau Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara ini ada kabupaten yang masuk zona hijau. Kita lihat ya. Daftar zona hijau judulnya apa nih? Daftar zona hijau dan zona kuning COVID-19 di Indonesia pada tanggal 25 nih ya. 25 itu sudah lama sebenarnya. Tapi ya masih bisa dipakai rujukan. Rujukan yang paling akhir kita menggunakan edaran dari Dinas Kependidikan. Oke, kita lihat, kita cari apakah ada ya zona hijau ini ya. Berikut daftar zona hijau menurut laporan gugus tugas Aceh. Nih provinsi Aceh ini daerahnya yang zona hijau ini. Terus Sumatera Utara, Danau Toba dan sebagainya. Sumatera Barat, terus Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kabupaten Riau, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, terus Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Nah, jadi Provinsi Kalimantan Utara itu tidak termasuk wilayah zona hijau menurut gugus tugas pada tanggal 26 tadi ya. Terus ini ada daerah zona
kuning. Aceh, di Provinsi Aceh itu ada kabupaten ini. Nah, terus Provinsi Sumatera Utara ada kabupaten ini. Provinsi Sumatera Selatan, Barat, dan sebagainya, Babel. Provinsi Jambi, Lampung, Bengkulu. Nah, ini sudah masuk Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, Ketapang. Ini tidak hijau loh ya, ini kuning loh ya. Provinsi Kalimantan Timur, Pasir, Beruk, Koter. Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai. Provinsi Kalimantan Tengah, Barito. Terus kok lanjut Provinsi Jawa Timur. Nah, berarti Kalimantan Utara tidak termasuk zona kuning. Zona hijau tidak, zona kuning tidak. Jadi proses pembelajarannya menggunakan belajar dari rumah secara penuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita tunjukkan edaran dari Dinas Pendidikan. Edaran dari Dinas Pendidikan nomor 900/2008/Dikbud Romawi 3 tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, lampiran hal proses pembelajaran tahun 2020-2021 dalam kewaspadaan coronavirus disease 19. Pada yang terhormat SD SMP MTS di tempat. Dengan hormat menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagaimana telah dibuat dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 17 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, peraturan Menteri nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 2019. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka diinformasikan pada seluruh satuan pendidikan jenjang SD, MI, dan SMP, MTS sebagai berikut. Ya, intinya 1. Tahun pembelajaran 2020-2021 terhitung Senin 13 Juli 2020. Seluruh siswa tetap belajar di rumah masing-masing. 2. Kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan hadir di satuan pendidikan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan urutannya ini menerapkan protokol kesehatan di sini maksudnya yang biasanya guru itu masuk kantor ya masuk saja. Nah, sekarang disuruh cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun. Terus ngecek dulu suhu tubuh. Kalau lebih dari 37,5
ada terasa demam, batuk, pilek, nah sudah, dipersilahkan mengajar dari rumah. Tentunya dengan moda yang ditentukan, yaitu moda daring atau dalam jaringan data, jaringan data internet. 3. Proses pembelajaran jarak jauh mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2067 tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020. Nanti kita akan bahas juga, bukan bahas sih, kita akan tunjukkan edarannya seperti apa. Meskipun tidak semua dibacakan, karena mungkin banyak, itu ada berapa halaman tadi, 26 kalau nggak salah, berapa 30-an. Yang keempat, sekolah tetap mengkondisikan, mengawasi, melapor selama belajar dari rumah berdasar surat edaran. 5. Surat edaran ini akan disesuaikan jika ada surat edaran dari pemerintah daerah lebih lanjut. Kalau ada edaran dari pemerintah, sekolah suruh belajar secara tatap muka di kelas, kita laksanakan. Demikian edaran ini disampaikan agar satuan pendidikan dapat menindaklanjuti sebagaimana mestinya sambil menunggu edaran berikutnya. Atas kerjasama Bapak Ibu Satuan Pendidikan diucapkan terima kasih. Kepala Haji Jamaluddin Saleh SPD, Sarjana Pendidikan, Pembina Utama Muda NIP 19680726 1997 02 1004. Tembusan 1. Bupati Bulungan sebagai laporan. 2. Kepala Kemenak Kabupaten Bulungan sampai terakhir yang ke-10 K3S MKKS di Kabupaten Bulungan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf nih ya. Selanjutnya kita akan tunjukkan edaran nomor 2007 ini yang bagaimana sudah saya siapkan, yaitu di sini. Ya. Nih. Surat edaran nomor 420/2067 Disdikbud 3 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Dasar hukum. Ya, sudah ya. Dan seterusnya. Terus dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran coronavirus disease 19 melalui penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran nomor 4/2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 19. Dengan hormat kami sampaikan. 1. Belajar dari rumah selama darurat penyebaran coronavirus disease 19 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. 2. Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Nanti kita lihat juga lampirannya seperti apa. Ini ada penekanan pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring. Daring, yang dimaksud daring di sini adalah dalam jaringan data internet. Kalau luring, luar jaringan data internet. Yang ketiga, tahun pembelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan Yusilor
Juli 2020. Kepala Haji Jamaluddin Saleh, Sarjana Pendidikan, Pembina Utama Muda, NIP 1968 0726 1997 02 1004. Tembusan Bupati Bulungan sebagai laporan. Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Inspektorat Kabupaten Bulungan. Halaman 2, lampiran surat edaran. Nah, kita bahas lampiran. Bab 1, tujuan, prinsip, metode, dan media pelaksanaan belajar dari rumah. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah. Tujuannya apa? Semua itu punya tujuan. Nah, tujuannya 1, memastikan pemenuhan hak peserta didik atau hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Nanti mentang-mentang ada COVID-19 terus anak dibiarkan tidak dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan, itu tidak betul ya. Meski bagaimanapun tetap kita laksanakan layanan pendidikan. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk. Nah, dari dampak buruk ya COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikolog bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. B, prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Belajar dari rumah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang tertuang Surat Edaran Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020. Ya, pelaksanaannya 1, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama ya, dalam pelaksanaan BDR. 2, kegiatan BDR untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ya, jadi pembelajaran di masa pandemi ini tidak harus menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ini maksudnya begini. Saya contohkan di kelas 4. Di kelas 4 itu di semester 1 ada 5 tema. Ya, kalau secara normal 5 tema ini harus disampaikan semua, harus selesai. Tapi karena mudah belajarnya seperti ini, maka 5 tema itu tidak harus disampaikan semua. Nah, itu. Tidak harus tercapai semua. Tidak harus dituntaskan 5 harus diajarkan semua. 3, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, pendidikan kecakapan hidup pandemi COVID-19. Kecakapan hidup atau life skill atau keterampilan hidup. Ya. Ini yang dimaksud adalah keterampilan hidup mengenai pandemi COVID-19. Nanti paling tidak anak itu nanti tahu apa sih virus corona itu, kan? Terus kalau sudah tahu bagaimana? Tentunya akan menghindari. Bagaimana cara menghindari supaya tidak tertular dengan virus corona itu, bagaimana caranya? Itu nanti bisa dari gurunya itu paham, itu nanti akan diajarkan di situ sebagai materi. Itu bagian dari kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup yang lain ada banyak ya. Kalau kita di daerah pantai itu kecakapan hidupnya 1,
Panda itu kan identik dengan ikan. Maka bagaimana anak itu membantu orang tuanya membuat ikan asin. Nah, itu. Terus bagaimana anak juga bisa membuat ikan, ya, ikan yang itu ya, yang enggak apa, yang kurang laku itu loh ya, ikan apa itu, dibuat itu semacam direbus, bukan direbus ya, apa di apa ya, dicampur dengan tepung, kemudian didang apa didang, kemudian ditanak, ya, dikukus. Nah, itu akan menjadi apa namanya itu, nugget. Nah, akan menjadi nugget. Nah, itu nilai jual tinggi kalau sudah jadi seperti itu. Nah, kemudian diajari juga bagaimana anak itu merajut jala yang mungkin sudah sobek atau bagaimana. Nah, itu keterampilan kecakapan hidup juga. Terus bagaimana anak ini bisa menangkap ikan di bagan ikut orang tua. Nah, tapi kalau ini sepertinya anak SD kan masih terlalu kecil, sehingga disarankan untuk tidak terjun di situ ya. Tapi ya kesemuanya tergantung dari orang tua. Ya, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan yang 4. Materi pembelajaran bersifat inklusif dengan usia, jenjang pendidikan, konteks budaya, dan karakter jenis kekhususan peserta didik. Ya, materinya sesuai dengan usia, atau lebih tepatnya di sini ya kemampuan lah. Jadi nantinya salah satu yang diterapkan adalah guru kunjung. Guru kunjung di sini guru secara berkala mengunjungi siswa, menyampaikan materi dan tata cara belajar dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, terus kunjungan berikutnya tentunya akan meminta tugas yang sudah diberikan, ya, dan memberikan materi yang baru. Terus kunjungan yang ketiga kalinya. Nah, kunjungan yang ketiga kalinya ini guru kan sudah ada tugas di pertemuan di kunjungan kedua berupa apa tadi? Menjawab. Nah, di situ bisa dilihat apakah jawaban siswa itu sudah sesuai. Artinya kalau sudah sesuai, sudah benar, itu berarti siswa sudah memahami materi yang diajarkan. Nah, kalau belum, nah itulah kita harus mengulang. Nah, ada juga beberapa siswa, ya, siswa satu dengan yang lain itu tentunya beda. Nah, bagaimana dengan siswa yang lancar? Nah, itu langsung melanjutkan materi yang baru, karena tagihannya atau soal yang sudah diberikan itu dijawab dengan benar semua, dengan baik, dengan benar. Ini menandakan bahwa bahan ajar atau materi ajar atau pelajarannya sudah dikuasai dengan benar, dengan baik. Itu ya. Kemudian aktivitas dan penugasan selama BDA dapat bervariasi antara daerah satu dengan yang lain, ya jelas. 6. Hasil belajar peserta didik selama BDA diberi umpan balik yang bersifat kuantitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatifnya. Ya sudah pasti itu ada nilainya, karena dengan nilai itu kita akan tuangkan di penilaian di akhir pembelajaran, akhir semester. Selanjutnya, bagaimana metode pelaksanaan belajar dari rumah? Ini ada dua besar tuh.
Yang pertama itu pembelajaran jarak jauh dengan moda daring. Daring itu dalam jaringan data internet. Tentunya dengan beberapa peralatan yang mendukung. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh dengan luring atau di luar jaringan. Nah, luar jaringan, luring, dalam jaringan, ring. Nah, hal di luar jaringan nanti kita akan merencanakan adalah guru kunjung. Jadi guru itu mengunjungi siswa ataukah nantinya orang tua datang mengambil tugasnya atau dan sebagainya, nanti akan masih dibicarakan strateginya dengan guru-guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan, ya jelas, sesuaikan dengan sarana yang ada. Kemudian media dan sumber pembelajaran jarak jauh daring dalam jaringan di rumah secara daring dapat menggunakan gadget atau gawe atau HP ya, atau laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Diantaranya, kalau kita ingin mengetahui informasi terkait COVID-19 ya, ini sumbernya, sumber informasi yang bisa kita kunjungi nih. Informasi penanganan COVID-19 oleh gugus tugas. Caranya dengan mengklik tautan. Linknya ya, tautannya. Kita coba buka ya. Nanti kita masuk diarahkan kemana. Nah, ini masuk. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ketahui adaptasi kebiasaan baru. Info penting, saksikan update resmi terbaru. Nah, ini berita tentang pandemi. Juli berarti yang baru-baru ini. Kalau Bapak Ibu pengen lihat beritanya, klik selanjutnya. Ini berita kasus positif 19 bertambah, meninggal dan sebagainya, sembuh dan sebagainya. Cerita dokter sekaligus influenza dalam mengedukasi masyarakat sebagainya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat lebih jauh, berarti klik selanjutnya ya. Berita lainnya klik selanjutnya. Protokol daftar protokol tanya jawab Hulkbuster. Terus sampai oke ya. Terus ini ya, ini kalau kita ingin mengetahui informasi tentang COVID-19. Terus kita kalau pengen tahu tentang informasi pendidikan selama COVID-19 bagaimana? Ini portalnya. Coba kita buka ya. Klik apa yang ada di sini. Bersama hadapi Corona, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seru belajar kebiasaan baru. Kalau ingin belajar, klik selanjutnya dan sebagainya. Informasi terkini, berita terbaru, bisa diklik lihat lebih lanjut. Aplikasi daring televisi untuk pembelajaran. Guru berbagi, sarana berbagi antar guru, baik foto dan video, kumpulan media komunikasi dan sebagainya. Nih, kalau kita ingin mengetahui informasi tentang pembelajaran masa pandemi ya. Nah, ini yang mau informasi terkait COVID-19. Terus media pembelajaran dalam jaringan. Kita bisa menggunakan
rumah belajar. Ya, rumah belajar ini sebagai sarana untuk sebagai sumber belajar. Dengan mengklik tautan ini. Kita coba lihat belajar Kemendikbud apa tuh? Kita lihat. Ya. Nah, ini. Rumah belajar, belajar untuk semua. Beranda tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran akademik. Nih, apa itu rumah portal belajar? Nah, nanti bisa dibaca di sini. Tentunya menggunakan HP atau gadget Android Bapak Ibu yang sudah dilengkapi dengan data. Nah, dengan ini kita bisa masuk di sini. Nah, kelas digital. Nah, sudah diajarkan. Sebenarnya kalau di tempat kita itu memungkinkan seluruh bukan seluruh, banyak siswa yang bisa terjangkau dengan jaringan, kita bisa gunakan kelas digital ini. Di rumah belajar kita juga bisa baca-baca. Ini ada sumber belajar, buku. Kita juga bisa latihan soal. Ini ada bank soal, laboratorium maya. Laboratorium maya itu seperti apa? Kita coba ya. Apa saja? Karena kan kata laboratorium itu sendiri biasanya kita tuh dihadapkan seperti di ruangan yang ini daya hantar listrik larutan. Ini pakai apa ini? Air murni tidak dapat menghantarkan listrik, namun air yang memiliki zat terlalu di dalamnya dapat menghantarkan listrik. Pada lab maya ini dapat diujikan berbagai macam larutan dan menentukan mana dan seterusnya. Ya, grafik bersama kuadrat, hukum ya, ini salah satu lab maya. Terus selain rumah belajar sebagai kita bisa belajar di rumah belajar, kita juga pakai ini di TV ya. Kita bisa gunakan TV kita untuk belajar anak. Nih kita akses TV Kemendikbud Go ID Live, kita coba lihat. Apa di sini ya? Harusnya di sini di play bisa nih, play video. Nah, ada pesan ada flash player is block. Ada flash player di block. Ya, tidak bisa menampilkan video di sini. Video on. Ya. Terus bisa juga pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Simolek Kemendikbud. Ini masuk into rumah belajar lagi dan sebagainya. Paling tidak kita ada sarana, ada berapa ini? 23 bisa kita gunakan untuk belajar secara daring. Media pembelajaran daring. Terus bagaimana yang tidak terjangkau dengan jaringan internet? Kita bisa gunakan ini. Media dan sumber belajar luring. Ya, luar jaringan. Apa saja? Satu ini. Televisi contohnya program belajar dari rumah di TVRI. Nah, parabola Bapak Ibu bisa disetting TVRI-nya. Nah, dari setting TVRI-nya bisa mendapat bisa ditemukan TVRI. Nah, disitulah ada program belajar. Nanti kalau tidak ada ya minta bantu sama teknisi. Yang kedua radio. Radio ini ya sekarang sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, tapi sebenarnya radio ini bagus ini. Ya, tidak harus mata kita lihat, kita sudah
bisa mengetahui informasi yang disiarkan. 3. Modul belajar mandiri. Nah, ya, belajar mandiri dengan modul. Terus kita juga belajar dengan bahan ajar cetak. Terus alat olahraga dan media belajar dari benda sekitar kita. Itu ya. Terus ini aplikasi pemantauan kesehatan. Nah, ini sudah bisa dilihat di sini. Waktu pengumpulan laporan, nah ini nanti kami dari sekolah itu yang akan memberikan seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah ini kita laporkan sebagai laporan bulanan ke Dinas Pendidikan setiap bulannya. Oke. Bab 2, panduan pelaksanaan belajar dari rumah. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Dinas Pendidikan. Ini urusan dinas ini ya. Membentuk pos dan sebagainya adalah urusan dinas. Terus sama dengan TPRI dan sebagainya adalah urusan dinas. Kemudian pelaksanaan belajar dari rumah oleh kepala satuan pendidikan atau sekolah. Selama masa darurat 19, kepala satuan pendidikan melakukan pelaksanaan belajar dari rumah sebagai berikut. 1. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama belajar dari rumah. Antaranya bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan. Sepertinya ini agak bertentangan ya dengan yang tadi SNR berapa tadi, anak guru dan satuan tenaga pendidikan itu tetap pelaksanaan tugas dari sekolah, artinya masuk ke sekolah. Tapi di sini ya nanti kita berikan tidak ada seberapa. Kemudian yang B, menentukan jadwal piket. Tentukan dalam hal piket hendaknya penanganan COVID-19 setempat. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat 19 dan kegiatan PDA diperpanjang, maka perlu mengkoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari tugas guru nanti ya, semua tugas guru. Nah, terus oleh guru ada wali murid ada enggak? Terus bagaimana Pak? Nih, pelaksanaan belajar dari rumah oleh peserta didik. Pembelajaran daring oleh peserta didik ini yang daring dalam dalam jaringan yang menggunakan gadget, yang menggunakan laptop. Sayangnya di daerah kita ini tidak semua bisa terjangkau, hanya tempat-tempat tertentu saja. Nanti kita kita gunakan guru kunjung saja. Nah, kita luring guru kunjung. Meski ada beberapa yang bisa jaring, nanti ya keterampilan dari guru-guru saja nanti yang bisa melaksanakan. Yang luring itu menggunakan modul yang saya sudah tadi, waktunya sepanjang hari, menyesuaikan waktu kondisi dan sebagainya. Nah nih, pelaksanaan belajar dari rumah oleh orang tua atau wali peserta didik, pendampingan pembelajaran jarak jauh baik secara daring dan luring oleh orang tua wali terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi dan ketersediaan waktu dan sarana dan prasarana pembelajaran. 1. Pendampingan pembelajaran daring. Ya, jadi tugas Bapak Ibu nanti
adalah mendampingi ketika anak belajar secara daring dalam jaringan. Kalau ternyata ada seperti ini, waktu pembelajarannya disepakati dengan guru dan peserta didik. Berikut langkahnya. Sebelum pembelajaran, orang tua, wali, peserta didik memiliki nomor telepon dan guru bergabung ke grup komunikasi satuan pendidikan jika ada. Kan? Terus tatap muka secara virtual. Orang tua atau wali peserta didik mendampingi memantau proses pembelajaran secara daring. Orang tua mendorong peserta didik agar aktif selama proses pembelajaran. Nah, nanti bisa di print, bisa di Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai awal dari proses pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Maka sebenarnya kami berpesan bahwa kondisi seperti ini kan tidak kita kehendaki. Tidak kita kehendaki. Kalau boleh menghendaki ya guru ini belajarnya sudah tatap muka aja seperti biasa. Tapi karena kondisi seperti ini ya apa boleh buat. Kita sama-sama memaklumi, ya. Sama-sama gayung bersambut, apa itu? Artinya bekerja sama. Nah, kita bekerja sama untuk kepentingan kepentingan anak didik kita. Kalau anak didik kita itu pinter, kita juga senang, kan? Kalau anak didik kita kasarnya itu bodoh, nah itu kita juga prihatin. Oleh karena itu sebelum ini terjadi, nah, mari sama-sama kita melejitkan kemampuan anak didik kita. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang sudah kami sampaikan. Saya hanya bermohon, berharap apa yang sudah kami sampaikan kita sama-sama lakukan. Ya. Saya juga mengerti banyak kurangnya dalam menyampaikan ini, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian ini apa yang kurang berkenan yang Bapak Ibu terima. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.